lagi di dalam channel saya kali ini, Guru Kula, gurunya kaula muda. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar matematika. Nah, untuk sebelumnya teman-teman sudah memahami pembelajaran induksi matematika. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali prinsip dari induksi matematika. Prinsip induksi matematika atau metode pembuktian induksi matematika ada dua. Yang pertama, langkah awal yaitu basic steps, membuktikan bahwa P1, sebuah pernyataan dalam induksi matematika, benar ketika N-nya, Pn tadi N-nya diganti 1. Untuk langkah selanjutnya adalah langkah induksi atau induction step. Akan diasumsikan ketika N-nya diganti K, pernyataannya benar, maka akan dibuktikan untuk selanjutnya PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Masih ingat ya? Nah, ingat lagi, pembuktian sebuah persamaan itu ada 3. Yang pertama, anak panah ke kanan, anak panah ke kiri, dan anak panah ke kanan dan ke kiri. Artinya apa sih? Untuk anak panah ke kanan ini, pembuktian dilakukan dengan cara mengoperasikan persamaan di ruas kiri agar mempunyai bentuk yang sama dengan ruas kanan. Kalau anak panahnya ke kanan, berarti yang ruas kanan dioperasikan sehingga mempunyai bentuk yang sama dengan ruas kiri. Kalau yang ini, itu pembuktian dilakukan dengan cara mengoperasikan keduanya, baik ruas kanan dan ruas kiri, agar memiliki bentuk yang sama. Oke ya, kalau yang ke kanan, yang kiri diutak-utik supaya memperoleh hasil seperti ruas kanan. Kalau yang ke kiri, yang kanan diutak-utik supaya memperoleh hasil sama dengan ruas kiri. Kalau yang seperti ini, ke kanan dan ke kiri, berarti kedua-duanya dioperasikan, diutak-utik supaya memperoleh bentuk yang sama, gitu ya. Sip. Nah, kemarin kita sudah belajar metode pembuktian dengan induksi matematika. Kali ini kita akan belajar penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Oke, di kelas 8 kalian sudah belajar barisan bilangan ada 2, yaitu barisan aritmatika dan geometri. Nah, hari ini kita akan belajar penerapan induksi matematika pada bentuk barisan bilangan. Sip. Nah, langsung ke contoh soalnya. Buktikan dengan induksi matematika bahwa pada barisan, ini masih ingat ya, ini bacanya sigma I sama dengan 1 sampai N. Jadi ada barisan dengan pola 3I-2. Oke. Nah, jadi ini ada barisan, ini bacanya sigma I sama dengan 1 sampai N. Jadi nanti pola barisan 3I-2 ini, I-nya diganti 1, diganti 2, diganti 3, dan seterusnya sampai N, gitu ya. Barisan tidak terhingga ya. Nah, ketika barisan sigma I sama dengan 1 sampai N dari 3I-2 itu jumlahnya sama dengan N dikali 3N-1 per 2. Nah, ini kita ada pernyataan seperti ini. Kita diminta untuk membuktikan bahwa jumlah barisan yang ada pada ini itu sama dengan ini, jumlah bilangan, ya, sama dengan N 3N kali 3N-1 per 2. Yuk, sekarang kita masuk ke langkah pertama. Akan ditunjukkan bahwa barisan bilangan, nah ini tadi saya bilang 3I-2 itu I-nya diganti 1, diganti 2, dan seterusnya. Ketika I-nya diganti 1, ini I-nya diganti 1, berarti 3 dikali 1 min 2, hasilnya berapa? 1. Makanya ini pola barisan yang pertama adalah 1. Ketika ini diganti 2, berarti 3 kali 2 min 2, 6 dikurangi 2, 4. Oke, nah ini kita cari dulu barisannya, karena ini penerapan pada barisan bilangan. Ketika diganti 3, berarti 3 kali 3 min 2, 9 dikurangi 2, 7. Ketika diganti 4, nanti juga akan berubah. Nah, ini saya anggap 1 ditambah 4, karena kan jumlahnya 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah bla 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 sampai 3N-2, karena ini tadi 3I-2 barisan I sama dengan 1 sampai N, berarti akhirnya N ya, itu sama dengan N dikali 3N-1 per 2. Nah, ini akan kita buktikan bahwa pernyataan ini benar dengan langkah metode pembuktian induksi matematika. Ya, misalkan Pn sama dengan 1 tambah 4 tambah 7 bla 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 ditambah 3N-2 itu sama dengan N dikali 3N-1 per 2.
Maka akan kita buktikan dulu dengan langkah dasar. Oke, N nya diganti 1, akan dibuktikan benar, atau kita singkat ADB ya kemarin ya, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Nah, maka di ruas kiri kita peroleh 3N-2, N nya diganti 1 menjadi 3 kali 1 min 2 sama dengan 1. Nah, ini benar. Ketika N nya sama dengan 1, di sini pola pertamanya 1, jumlahnya juga pasti 1, gitu ya. Berarti langkah yang awal, langkah dasarnya sudah terbukti benar untuk N sama dengan 1. Tapi ketika nanti di ruas kanan juga memperoleh 1. Nah, sekarang yang di ruas kanan, N dikali 3N-1 per 2, N nya diganti 1, berarti ini 1 dikurung buka, 3 kali 1 min 1 kurung tutup, hasilnya 1 dikali 3 kali 1 1 kurangi 1 2, 1 kali 2 2, bawahnya per 2, 2 per 2 1. Nah, sekarang sudah terbukti 100% bahwa di langkah dasar untuk N sama dengan 1 terbukti benar. Oke, pola bilangan yang pertama itu hasilnya 1, jumlahnya menggunakan rumus N kali 3N-1 per 2 juga 1, berarti langkah awal benar. Sekarang langkah induktif, akan diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Nah, ini kita anggap benar dulu. Oke, saya tekankan sekali lagi, kita anggap benar dulu ya untuk N sama dengan K. Berarti ini N nya kita ganti K. Berarti ada persamaan K yang mana 1 tambah 4 tambah 7 tambah bla 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 sampai ditambah 3K min 2 itu sama dengan K dikali 3K min 1 per 2. Nah, ini kita asumsikan benar, kita anggap benar dulu untuk membuktikan selanjutnya juga benar. Oke, nah sekarang akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, ingat lagi ya, prinsip induksi matematika itu membuktikannya itu urut. Kalau yang pertama benar, kemarin istilahnya kartu ya, kartu yang pertama benar, kartu yang kedua rubuh atau benar, 3 juga rubuh, dan seterusnya rubuh. Asumsikan untuk kartu yang ke K rubuh, berarti K plus 1 kartu setelah K juga rubuh, pernyataannya juga benar. Sip, sekarang kita buktikan di langkah induktifnya. Tak garis dulu. Sip, akan dibuktikan benar untuk PK plus 1, berarti PK plus 1 adalah 1 tambah 4 tambah 7 sampai 3 kali 2 itu kan sampai K. Kalau sampai K plus 1 ya ditambah 3, ini N nya diganti K plus 1, 3 kali K plus 1 min 2 itu sama dengan ini N nya diganti K plus 1 karena pola terakhirnya K plus 1 dikali 3 kali K plus 1 min 1 per 2. Nah, sampai sini tadi sudah kita asumsikan benar, nilainya adalah K 3K min 1 per 2. Oke, nah, tadi nilainya ini sampai sini, berarti kita peroleh ini ditambah dengan yang ini 3K plus 1 min 2 itu nanti sama dengan yang di ruas kanan. Oke, nah sekarang kita buktikan untuk langkah induktif yang ini. Nah, ini bagian yang sedikit susah ya, tetapi kita akan sama-sama belajar, pasti nanti gampang. Oke, sip, lanjut. Nah, ingat lagi, pembuktian persamaan seperti ini ada 3 tadi, ke kiri, ke kanan, atau ke kiri dan ke kanan. Nah, sekarang kita belajar untuk yang ke kiri dan ke kanan, yang ini ya. Nah, berarti nanti yang kiri ditauti, yang kanan juga ditauti supaya memperoleh hasil yang sama. Sip, sip. Sekarang kita lanjut. Nah, ingat, pembuktian ke kiri dan ke kanan. Yang kiri kita tauti dulu. Nah, tadi kita sudah peroleh ini 3K K dikali 3K min 1. Nah, ini kita kalikan silang dulu sehingga kita boleh 3K kuadrat min K. K kali 3K, K kali min 1 per 2. Sip. Nah, sekarang ini kita operasikan 3 kali K plus 1 min 2, hasilnya 3K plus 3 dikurangi 2. 3K 3 kali 1 3 dikurangi 2 1. Itu ya. Yang ini kita operasikan sama dengan ruas kiri tadi supaya kita peroleh. Berarti ini 3 kali K plus 1 hasilnya 3K plus 3 min 1. Lanjut. Nah, ini penjumlahan pecahan ya. Ini per 2, ini sama saja per 1. Nanti kita samakan penyebutnya dulu menjadi per 2.
Yang ini sudah per 2, berarti yang ini tetap 3K kuadrat min K. Nah, ditambah ini tadi per 1 atau penyebutnya 1. Berarti kita 3K plus 1 ini kita kalikan dengan 2. Sehingga kita peroleh 2 kali 3K plus 1. Nah, yang ini tadi 3K plus 3 min 1 hasilnya 3K plus 2. Oke, sip. Saya sampai sini ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini per 2. Sekarang kita kalikan silang yang ini dulu. Berarti kita peroleh ini tetap 3K kuadrat min K plus 2 kali 3K plus 1 hasilnya 6K plus 2. Oke. Nah, sampai sini bisa? Sip. Yang ini tetap aja karena sudah kita tidak bisa bisa sih, tapi nanti sampai sini saja. Kalau ini sudah diutak-utik, kita utak-utik yang ruas kiri supaya memperoleh ini. Jadi sampai gampang, ini kan sudah sederhana, gitu ya. Sip. Sekarang kita jumlahkan yang ini 3K kuadrat min K plus 6K plus 2 hasilnya berapa? Ini min K plus 6K hasilnya 5K. Nah, kita buktikan nih. Nah, 3K kuadrat plus 5K plus 2. Sip. Sip. Yang ini tetap. Nah, sekarang kalau sampai sini bisa kita pilih yang kiri diutak-utik jadi ruas kanan atau yang kanan dioperasikan supaya menjadi ruas kiri. Nah, gampangannya ini per 2 ya. Ini sama saja kita faktorkan seperti yang kemarin. Nah, kita buat kurung kurawal. 3K kuadrat artinya berarti ini 3K dikali K, atau sebaliknya K dikali 3K, hasilnya kan 3K kuadrat, berarti ini tak kasih K, yang ini 3K. Sip. K kali 3K 3K kuadrat. Nah, sekarang kita cari bilangan yang di belakangnya. Ingat, pemfaktoran persamaan kuadrat seperti ini. Kalau dikali hasilnya 2. Kalau dijumlah hasilnya positif 5. Oke, kalau dikali positif 2, kalau dijumlahkan positif 5. Bilangan berapa? Plus 1 dan plus 2. Lah, kalau dijumlahkan tidak 5, tapi ingat koefisien nilai variabel K-nya yang di sini 1, yang di sini 3. Ini kalau kamu kalikan silang, nanti akan diperoleh nilai K-nya, koefisiennya 5. Contoh nih, K kali 3K 3K kuadrat. K kali 2 2K. Sudah punya 2K ya. 1 dikali 3K 3K. 2K ditambah 3K 5K. Sip. Sip. 1 kali 2 2. Nah, itu adalah pemfaktorannya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang di ruas kiri sudah sama dengan bagian yang ada di ruas kanan. Oke? Sip. Berarti pernyataan yang ini tadi sudah terbukti benar. Oke? Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke? Nah, berarti sudah terbukti seperti itu. Jadi pada prinsipnya sama dengan pembelajaran kita yang kemarin, metode pembuktiannya hanya saja ini ada dalam sebuah barisan bilangan. Sip. Sip. Nah, sebagai uji coba, silahkan teman-teman mengerjakan ini, penerapan induksi matematika pada barisan. Gunakan induksi matematis untuk membuktikan bahwa rumus jumlah berhingga dari deret aritmatika dengan suku pertama A dan beda B adalah A plus AB plus A plus 2B plus bla 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 plus A plus N-1 kali B sama dengan setengah N 2A plus N-1 kali B. Dengan N-nya adalah bilangan asli. Nah, kalau teman-teman lihat ini adalah sebuah pola barisan aritmatika. Pola yang pertama A, pola yang kedua berarti A ditambah B. Berarti suku pertama ditambah bedanya. Yang ini suku kedua ditambah bedanya, atau bisa kita singkat A plus 2B, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, silahkan videonya bisa di pause. Teman-teman bisa mencoba dengan prinsip induksi matematika. Sip. Oke. See you.